Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur hanyalah untuk Dia semata. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kita hidayah, membukakan untuk kita jalan keistiqomahan, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dialah Allah tempat kita bergantung dan berharap agar hidup dan mati kita berada di atas Islam dan sunnah. Salawat dan salam wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah akan memberikan syafaatnya di yaumil mahsyar kepada umatnya dan menanti umat-umatnya yang setia kepada sunnahnya di telaganya setelah yaumil hisab dan sebelum melewati titian sirat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk usul pokok-pokok akidah yang hak, yaitu mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan mencintai mereka adalah bagian dari keimanan. Mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berjuang mengajak manusia kepada tauhid. Mereka lah orang-orang yang melanjutkan estafet dakwah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam ke berbagai pelosok dunia. Mereka adalah orang-orang pilihan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saudaraku, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya kiamat? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa saat bertanya, "Mana orang yang tadi bertanya tentang hari kiamat?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Wa ma a'dadta laha?" Engkau menanyakan kapan terjadinya kiamat, apa yang engkau persiapkan untuknya? Lalu dia menjawab, orang ini menjawab, hubbullahi wa rasulih,
cinta Allah dan cinta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak bersama orang yang engkau cintai. Apa kata Anas bin Malik mengomentari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Apa kata beliau? Tidak ada lagi kegembiraan yang kami rasakan setelah keislaman kami kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas berkata, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Maka aku mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Wa arju an akuna minhum. Dan aku berharap bisa berkumpul bersama mereka. Maka hari ini kita katakan, wahai saudara-saudariku, kita ikrarkan, sesungguhnya kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama mereka di surga Allah azza wa jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai dan kita rindukan adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Terkadang seseorang bisa meninggalkan dunianya, melepaskan apa yang ada pada dirinya demi bersua dengan orang yang dia cinta dan dia rindu. Pernahkah wahai saudara-saudariku, engkau merasakan kerinduan tersebut? Berangan-angan berharap suatu saat bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya ridwanullah alaihim ajmain. Apakah mungkin pantas kita berkumpul dengan mereka? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang sangat jauh dan masih jauh dibandingkan para sahabat. Tetapi bukan tidak mungkin untuk berkumpul dengan mereka. Lantas pertanyaannya, jika kita, saya, anda, wahai saudara-saudariku, jika kita ingin berkumpul kelak bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak-jejak mereka, apa yang mesti kita perbuat? Tidak banyak syaratnya wahai saudara-saudariku. Cukup wujudkan syarat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa para sahabat, dan yang dimaksud sebaik-baik umat ini secara khusus adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang mereka itu dikeluarkan untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wujudkan syarat ini, bahwa jadikan diri kita menjadi sebaik-baik umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman dengan baik dan benar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalaulah kita berangan-angan, kalaulah boleh berhayal, sekiranya engkau terpilih untuk menjadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menerima pilihan tersebut atau tidak? Bahkan banyak dari kita berangan-angan untuk bisa hidup di masa itu. Kalaulah engkau dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi duta Islam, berdakwah ke suatu tempat, dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira coba tanyakan diri Anda, apakah saya pantas
untuk mengemban tugas dari Rasulullah SAW tersebut. Nabi kita Muhammad SAW telah memilih Mu'adz bin Jabal dan sebelumnya Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam, mengeluarkan manusia dari kesyirikan, mengajak kepada tauhid. Diutus oleh Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke kota Madinah. Coba bayangkan bagaimana kondisi kota Madinah ketika itu. Kesyirikan, bid'ah, peperangan yang terjadi di antara mereka, moral yang rusak. Seorang pemuda diutus ke sana seorang diri untuk mengajak manusia kepada agama yang dianggap oleh manusia ketika itu sebagai agama yang baru. Bagaimana besar tantangan yang akan dihadapi. Dan coba bayangkan diri Anda adalah Mus'ab bin Umair misalnya. Anda dipilih untuk itu. Di suatu tempat yang penuh dengan kesyirikan. Anda akan menjadi referensi, marja satu-satunya bagi manusia di tempat itu. Nah, sanggupkah Anda ketika itu mengajak manusia untuk beriman? Yang barangkali tantangannya adalah engkau akan kehilangan nyawamu. Sanggupkah engkau mengumandangkan tauhid di tengah kesyirikan tersebut, sedangkan engkau seorang diri di tengah-tengah kaum musyrikin? Bagaimana kiranya jika salah seorang dari kita yang menunaikan tugas tersebut? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sekiranya engkau dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga agama ini, sebagaimana Abu Hurairah telah terpilih untuk menjaga agama ini dengan menghafal dan menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW, apakah engkau menerimanya? Bagaimana engkau menjalankannya? Sanggup atau tidak? Coba lihat diri kita. Berapa hadis yang kita hafal? Berapa hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sedangkan hadis-hadis yang kita butuhkan setiap hari untuk ibadah kita bersuci misalnya, kita pun tidak hafal. Bagaimana kita akan menggantikan tugas Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga agama ini dengan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali ada di antara Anda yang berkata, saya ingin mengikuti jejak para sahabat. Saya ingin berjuang seperti mereka. Saya ingin menjadi duta-duta Islam, mengajak manusia kepada agama Allah. Tetapi apa jalan yang harus saya tempuh? Dari mana saya harus memulai? Nah, simaklah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jika engkau betul-betul ingin mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW, menempuh jalan yang mereka tempuh, berjuang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla ini, mulailah seperti para sahabat memulainya. Bagaimana mereka memulai? Sebelum kita sebutkan dari mana harus memulai sehingga engkau pantas untuk mengikuti jejak para sahabat, tanyakan kembali pada dirimu, apakah niatmu untuk mengikuti diri mereka itu, mengikuti jejak para sahabat Nabi itu shadiq, benar atau tidak? Apakah tekadmu untuk berjuang seperti perjuangan mereka itu shadiq ataukah kadzib, benar ataukah dusta? Datang dari hati Anda ataukah hanya sekadar di lisan saja tetapi tidak mengakar di dalam jiwa? Kalau ya, bahwa engkau betul-betul bertekad dan berniat untuk mengikuti jejak mereka, maka ketahuilah wahai saudara-saudariku, pertama yang harus engkau lakukan, ingat, dahulu para sahabat Nabi SAW, yang pertama yang mereka mulai dari mana? Ta'zimu awamirillahi azza wa jalla. Mengagungkan, memuliakan, menghormati dan mendahulukan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Ini dia para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Para sahabat Nabi SAW mereka dahulu
Ketika mereka mendengarkan perintah dari Allah atau perintah Rasulullah SAW, tidak ada pikir panjang. Tidak ada ragu dan bimbang. Mereka bergegas, bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya SAW. Bagaimana dengan Anda? Saya dan kita semua. Mereka para sahabat Nabi mendengarkan ayat Al-Quran bukan untuk hiburan. Seperti kita mengisi waktu kosong, hidupkan kaset mengaji. Kaset-kaset Al-Quran sambil mengendarai mobil. Bagus. Tetapi para sahabat Nabi SAW, mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW untuk mereka imani. Lalu mereka pelajari, kemudian mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Mereka jalankan. Maka engkau wahai saudara-saudariku wajib mewujudkan perkara yang pertama ini, yaitu ta'zimu awamirillah, mengagungkan perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harus, tidak boleh, tidak ada tawar-menawar di sini. Sebagian dari kaum muslimin datang kepadanya perintah dari Allah Azza wa Jalla, memerintahkan satu perkara, maka dia berkilah atau berdalih, saya belum siap untuk menerimanya. Tunggulah dulu, ada proses untuk ke arah sana. Nantilah coba saya pelajari dahulu. La ilaha illallah. Tidakkah kita mencontoh bagaimana dahulu wanita-wanita Ansar, wahai saudariku, sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika turun ayat hijab. Tatkala turun ayat hijab, maka kaum laki-laki pulang ke rumah mereka lalu menyampaikan ayat tersebut, dan keesokan harinya subuh, apa kata Aisyah? Para wanita-wanita Ansar itu memotong pakaian kain mereka dan mereka jadikan sebagai hijab, jilbab mereka, sehingga mereka dari kejauhan seperti burung gagak yang hitam. Langsung diamalkan. Nantilah saya belum punya jilbab, nantilah saya belum siap, saya belum kuat menghadapi cemoohan, kata-kata orang dan lain sebagainya. Datang larangan Allah Azza wa Jalla, melarang Anda untuk bertransaksi riba misalnya, melakukan perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah. Anda lebih takut dan lebih khawatir kepada celaan manusia daripada murka Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita berharap bertemu dengan mereka, sementara sikap kita berbeda dengan sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Keimanan mereka itu, lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Lihatlah apa yang dilakukan. Ketika orang-orang kufar Quraisy datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, bahwa beliau malam itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit hanya dalam satu malam. Mereka mentertawakan itu, berharap Abu Bakar juga tidak percaya. Lihat sikap Abu Bakar, dan ini sikap yang harus kita contoh jika kita betul-betul berharap berjumpa dengan Abu Bakar. In kana qad qalaha laqad sadaq. Tidak ada dia berpikir dulu. Nantilah dulu, nanti saya akan tanyakan ini, itu dan segala macam. Cukup dia menjawab, jika benar Rasulullah SAW sudah mengatakannya, maka itu pasti benar. Walaupun tidak diterima oleh akal. Walaupun akal kita tidak sanggup mencernanya. Walaupun kita belum memahaminya. Tetapi kita wajib menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sikap para sahabat, wahai saudara-saudariku, terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab. "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku mukminah, apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara A, Allah memerintahkan satu perkara A, B, C, lalu orang-orang ini yang mengaku mukmin dan mukminah ini memilih pilihan lain.
dalam urusan itu. Ditinggalkannya pilihan Allah, ditinggalkannya apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegangnya pendapat-pendapat manusia, adat istiadat, budaya-budaya yang bertentangan. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang ditetapkan oleh Allah dari urusan mereka. Kalau mereka memilih pilihan lain selain yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti mereka telah berbuat maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena maksiat itu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang menyelisihi, bermaksiat, menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Lihat wahai saudara-saudari, sikap para sahabat terhadap agama Allah. Ini yang harus kita wariskan. Orang-orang yang mengaku mengikuti mereka, mencintai mereka. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, jangan berpaling sedangkan kalian mendengar. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak paham padahal Anda paham. Anda sudah mendengar ayat Allah, Anda sudah membacanya, Anda sudah mempelajarinya, Anda memiliki kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda membacanya. Jangan berpaling dari itu hanya karena dunia yang fana ini. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan jangan pula kalian itu seperti orang-orang yang berkata kami dengar padahal mereka tidak mendengar. Jangan berpura-pura. Ini nifaq. Di dalam keimanan itu, keimanan yang benar itu perkataan, perbuatan, perkataan, keyakinan dan perbuatan haruslah sejalan. Al-qaulu bil lisan wal i'tiqadu bil jinan wal amalu bil arkan. Jangan berkata kami dengar, rupanya perbuatan mendustai perkataannya. Jangan berkata kami paham, ternyata tidak meyakini apa yang didengar dan dipahami. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tahukah Anda bagaimana sikap para sahabat Nabi kalau mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anda ketika membaca firman Allah yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu, apa yang Anda rasakan? Para sahabat Nabi, wahai saudara-saudariku, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Idza sami'tum qaulallahi ya ayyuhalladzina amanu, apabila kalian mendengar firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, maka pusatkan pendengaranmu, konsentrasikan pendengaranmu, karena sesungguhnya itu adalah perintah atau larangan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sikap mereka. Kalau sudah ada ya ayyuhalladzina amanu, mereka dengar dengan baik. Untuk apa? Untuk bisa mereka jalankan, mereka patuhi, mereka imtithal. Itu sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk pengagungan kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka marah kepada orang-orang yang melecehkan Al-Qur'an, perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana melecehkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Contoh di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairal lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Faqala Salim, berkata anaknya, amma ana, adapun aku,
aku akan larang istriku pergi ke masjid. Sampai perkataan Salim tersebut kepada ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dipanggilnya anaknya tersebut, lalu dia berkata, aku sampaikan kepadamu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan larang istri-istri kalian ke masjid. Wa qad mana'ta, dan sungguh engkau telah melarangnya. Lalu dipukulnya, ditepuknya dada putranya tersebut. Fadaraba sadrah. Marah dia kepada anaknya ini. Kenapa? Sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan jangan larang istri kalian pergi ke masjid kalau mereka ingin ke masjid. Engkau malah melarangnya. Berarti menyelisihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain juga di Sahih Muslim, dilihatnya ada salah seorang saudaranya melempar burung atau hewan dengan batu kerikil, atau disebut dengan khazaf. Lalu apa kata dia? La takhzaf, jangan engkau lempar hewan tersebut dengan batu-batu seperti itu. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khazaf. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan itu. Karena dia tidak akan bisa membunuh, mematikan hewan, malah dia bisa merusak mata. Besoknya dia melihat saudaranya ini, sepupunya ini kembali melakukan perbuatan tersebut, melempar hewan dengan batu kerikil. Marah dia. Lalu dia berkata kepada saudaranya tersebut, wa qad akhbartuka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khazaf wa khazaf wallahi la ukallimuka ba'da hadha. Aku telah sampaikan kepadamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan ini. Engkau masih juga melakukan, demi Allah, aku tidak mau lagi berbicara dengan kamu setelah ini. Kenapa? Karena orang ini tidak mengagungkan, tidak menghormati, tidak memuliakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh. Engkau yang punya istri, engkau wahai saudaraku yang punya anak, cobalah engkau sebagai kepala rumah tangga tentu memiliki aturan-aturan di rumah. Kebijakan-kebijakan. Misalnya, engkau katakan kepada anakmu, nak, bapak tidak melarang kamu pergi main bola. Silakan sore-sore main bola atau pergi nonton bola sama kawan-kawan itu. Tapi jangan pulang larut malam, nah. Jam 9 batas akhir. Setelah itu engkau harus sudah berada di rumah. Suatu ketika anak tersebut pulang larut malam, jam 11, jam 12, ngetok-ngetok pintu. Apa yang Anda lakukan? Anda mungkin akan marah kepada dia, menegur dia. Bukankah ayah sudah katakan bahwa jangan pulang larut malam? Masih juga pulang larut malam. Sebagian orang tua saking murkanya, kalau tidak mau diatur lagi, jangan tinggal di rumah ini. Karena ada sebagian orang tua seperti itu. Begitulah dia ingin apa yang dikatakannya itu dihargai dan dihormati oleh anaknya. Dengan cara apa? Dipatuhi. Begitu juga dia kepada istrinya. Begitu juga ibu kepada anaknya. Dan tidak ada lagi perintah setelah perintah Allah yang wajib, paling wajib untuk kita patuhi, kecuali perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau kita tidak bisa menerima anak atau istri kita membangkang dan tidak menjalankan perintah atau larangan kita, bagaimana sikap kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak kita tidak mempedulikannya, menyelisih dan melanggar. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari, katakan hari ini, saat ini, pada diri masing-masing. Sanggupkah kita seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak menyelisihi perintah dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja? Sanggupkah kita bisa bersifat seperti sifat-sifat mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha wa rasulah. Di antara orang-orang yang beriman itu, apakah termasuk kita di antara orang-orang yang beriman itu? Ada di antara mereka yang menepati janji-janjinya kepada Allah. Atau seperti orang-orang yang Allah sifatkan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihi alqulub wal absar. Yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, jual beli, dari zikrullah, dari menegakkan salat, dari membayar zakat. Dan mereka takut pada suatu hari di mana hati dan mata mereka berbolak-balik. Maksudnya di hari kiamat nanti. Punyakah kita sifat-sifat seperti itu? Dunia ini tidak melalaikan kita. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli, mereka berdagang, mereka berniaga, mereka berjual beli, mereka berjalan di muka bumi seperti kita. Tetapi karena ketakutan mereka kelak di hari kiamat, membuat mereka tidak lalai oleh perniagaan, jual beli, dan kehidupan dunia mereka. Sanggupkah kita untuk bisa seperti itu? Jika kita ingin bertemu dengan mereka, pertama, agungkan, hormati, muliakan perintah Allah dan Rasulnya SAW, dan bersifatlah seperti sifat para sahabat Nabi. Yang kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jalan atau dari mana kita memulai dan jalan apa yang kita tempuh untuk bisa bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muraqabatullah. Muraqabatullah. Ini adalah akhlak. Muraqabatullah itu merasakan pengawasan Allah Azza wa Jalla terhadap kita setiap saat. Kapan? Bukan hanya ketika kumandang azan, wahai saudara-saudariku. Kapan? Bukan hanya ketika Anda, wahai saudariku, bersama suami Anda. Bukan hanya ketika Anda duduk mengaji, merasakan pengawasan Allah. Bukan hanya ketika itu. Tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, memperhatikan, mendengar, mengetahui, dan kelak akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan, kita katakan zahir maupun batin. Ini adalah akhlak di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdidik dan terbina dengannya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul meresap di dalam hati mereka. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Dialah Allah yang mengetahui apa saja yang ada di langit, yang ada di daratan dan di lautan. Kemana Anda hendak pergi? Semua yang ada di daratan, bahkan yang di dasar lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Kemana hendak bersembunyi? Karena tidak ada yang luput dari ilmu dan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satupun daun yang jatuh dari ranting atau dahannya, dari tampuknya, jatuh ke bumi, melainkan Allah mengetahuinya. Sekarang Anda coba, jangan lagi mengetahui jatuhnya daun. Coba, bisakah Anda menghitung setiap hari atau dalam 1 detik, 1 menit itu, dalam 1 detik itu berapa jumlah daun yang jatuh di permukaan bumi ini? Sanggup? Tidak perlu itu. Anda punya kebun, coba hitung dalam 1 hari itu berapa daunan yang jatuh. Anda tidak akan sanggup. Bagaimana akan menghitung? Menyapunya saja Anda berat. La ilaha illallah. Dan Allah mengetahui tidak satu pun daun yang jatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak pula biji-bijian dalam kegelapan bumi. Biji-bijian yang diterbangkan oleh angin berapa banyak? Jatuh ke bumi, tertimbun tanah, dibawa oleh air. Biji-bijian yang dibawa oleh hewan-hewan, benih-benih yang bertebaran di muka bumi, kemudian tertimbun tanah. Berapa banyak? Lalu dia tumbuh, bertunas. Sedikit demi sedikit. Semuanya Allah Azza wa Jalla tahu, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi.
Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak pula ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan semuanya itu ada di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Semuanya telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Lauhul Mahfuz, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudariku, ayat ini begitu meresap di dalam jiwa para sahabat Nabi SAW. Mereka terdidik dengan itu sehingga mereka betul-betul yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi mereka dan mereka tidak bisa bersembunyi serta lari dari Allah Azza wa Jalla. Contoh yang sangat menakjubkan tentang ini, kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu saat beliau tidak ikut dalam ghazwah Tabuk, perang Tabuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu." Dan Allah juga menerima taubat 3 orang yang tidak ikut serta perang Tabuk. Maksudnya 3 orang sahabat ini. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk. Sampai di masjid, orang-orang munafikin yang tidak ikut berperang semuanya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasannya. Ada yang beralasan keluarga, ada yang beralasan ini, itu dan segala macamnya. Rasulullah terima alasan mereka secara zahir. Ubay bin Ka'ab dan 2 orang sahabat lain lagi radhiyallahu anhum ajmain tidak seperti orang-orang munafikin itu. Datang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dianugerahkan oleh Allah kefasihan dan kepandaian berbicara. Dan kalau aku mau, aku bisa memberikan alasan-alasan seperti mereka. Dan engkau pasti menerimanya. Tetapi aku takut kalau aku berbohong, berdusta, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ayatnya, wahyunya memberitahukan kepadamu." Buah dari keimanan kepada perkara yang gaib. Barangkali Rasulullah SAW menerima alasannya, tetapi Allah tahu nanti kalau dia dusta. Nah, karena keimanannya tadi kepada perkara yang gaib tadi, muraqabah tadi, maka akhirnya turun ayat Al-Quran yang dibaca sampai akhir zaman, sampai masa kita ini, tentang diterimanya taubat dia dan 2 orang sahabat lainnya. Buah dari muraqabatullah. Diterima langsung taubatnya. Turun ayat yang menyatakan itu. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Lihat. Dan Allah juga menerima taubat kepada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Sehingga ketika bumi yang lapang ini terasa sempit, jiwa mereka pun terasa sesak dan mereka yakin tidak akan ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Lihat keyakinan mereka. Tidak mungkin mereka lari. Bumi mana mereka akan tinggal, di bumi mana mereka akan pergi. Langit mana yang akan menaungi. Rezeki siapa yang akan mereka makan. Ke tempat mana mereka akan bersembunyi. Mereka tidak akan bisa lari dari malaikat maut. Mereka tidak akan bisa lepas dari malaikat zabaniyah kelak. Itu yang membuat mereka takut. Muraqabatullah. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita, wahai saudara-saudari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardal, fatakum fi sakhrah aw fi samawati aw fil ard, ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Wahai ananda, nasihat seorang ayah kepada anaknya tercinta menanamkan muraqabatullah. Wahai ananda, sesungguhnya sekalipun sebesar seukuran zarrah, habbah, mithqala habbah min khardal, biji sawi, biji yang paling kecil, lalu biji tersebut berada di dalam batu fi sakhrah, di dalam batu karang, atau di langit, atau di dalam bumi, pasti Allah akan datangkan. Sesungguhnya Allah itu maha halus dan maha mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Maksudnya, apapun, sekecil apapun yang engkau perbuat, yang engkau katakan, maka itu tidak akan luput dari Allah. Pasti kelak di hari kiamat Allah akan datangkan. Allah akan perlihatkan. Allah akan minta pertanggungjawaban.
Ini dia derajat tertinggi di dalam Islam, muraqabatullah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Azan. Sebentar. Apa gerangan yang membuat seorang ayah misalnya, atau apa gerangan yang membuat seorang atasan di sebuah kantornya memasangkan CCTV? Atau apa pula yang membuat seseorang yang punya toko, supermarket, minimarket dan lain sebagainya, mal-mal, mereka memasang kamera CCTV di setiap sudut untuk mengawasi tidak tanduk perbuatan orang yang datang berbelanja ke situ. Semuanya terekam. Tetapi walaupun itu terekam, manusia masih bisa mensiasatinya. Dan terkadang itu membuat orang takut, sehingga orang tidak berani mencuri, menilap. Pegawai pun tidak berani mengambil sedikit uang karena ada terekam. Itu rekaman manusia yang bisa rusak, bisa dimanipulasi, bisa disiasati. Semakin canggih teknologi, semua itu bisa dikalahkan. Tetapi catatan para malaikat, Raqib dan Atid yang ada di kiri dan di kanan, yang mencatat setiap perbuatan dan perkataan, semua itu tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga yang menghapusnya. Dan itu tidak bisa disiasati, karena dia selalu bersama Anda di kiri dan di kanan, kapanpun Anda, dimanapun Anda berada. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, bagaimana gerangan bagi Anda, wahai saudara-saudariku? Pernahkah Anda merasakan itu ketika tergerak hati Anda untuk berbuat maksiat? Atau ketika Anda lalai dan lengah untuk menjalankan perintah Allah, atau untuk menyempurnakan ibadah-ibadah Anda, lalu terpikir oleh Anda bahwa Allah mengetahuinya. Ibadah saya kali ini lalai, lengah, tidak seperti ibadah-ibadah sebelumnya. Apa yang akan saya katakan kelak kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia meminta pertanggungjawaban? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dua ini, agungkan perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulullah SAW dengan menjalankannya. Kemudian tanamkan muraqabatullah pada diri dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah Anda akan bisa berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW kelak. Karena itu adalah di antara sifat-sifat utama mereka yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di sebaik-baik tempat, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah setelah kumandang azan nanti, kita berikan waktu sedikit, barangkali 10 atau 15 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan silakan persiapkan, tulis pertanyaan, diajukan ke depan. Allahu a'lam bishawab.